Peluang setengah jam sehingga 10 suku untuk sesi soal jawab. Jadi kepada semua para jemaah yang ada persoalan semasa yang disampaikan, boleh terus tulis soalan tersebut dan berikan kepada saya di depan untuk kita bacakan soalan tersebut dan akan dibincangkan nanti. Ataupun tuan-tuan mungkin beri peluang untuk soalan direct terus. Jadi kepada muslimin, kita ada ruang kosong lagi sebelah kita, minta tolong ke depan stage, minta tolong ke depan pentas agar lebih dekat dengan penceramah ataupun ustaz kita, agar mungkin praktikal ini memerlukan kepada perhatian kita. Dan minta maaf sekali lagi yang berada di ruang sebelah kanan pentas ini, tolong masuk ke depan pentas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamin bi khair. Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Wa aqimis salata li dzikri. Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini ayat. Yaqulu Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah kalian sebagaimana aku sembahyang. Bagaimana dengan rukuk? Bagaimana dengan sujud? Bagaimana dengan i'tidal? Bagaimana dengan tilawah? Bagaimana dengan zikir? Bagaimana dengan tasbih yang Nabi kita lakukan? Kita laksanakan. Jadi saat ketika dengan kita mendengar dengan alunan kalam ilahi, hafidhu 'ala salawati was salawat, hafidhu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kalau dibuka lembaran daripada kita tafsir, makna daripada hafidhu 'ala salat itu kita melaksanakannya secara sempurna. Pertanyaan dengan tanda tanya yang besar sekali. Dengan seusia kita sekarang, dengan yang sudah jenggot putih, yang sudah berjanggut putih, dengan yang sudah pandangannya menjadi kabur, dengan usia, dengan waktu, dengan tenaga, dengan fasiliti hidup yang kita miliki, apakah kira-kira dengan sembahyang yang sudah kita laksanakan sejak pada beberapa tahun yang lalu, dari waktu kita berusia 15 tahun, itu memang betul-betul sebagaimana dengan sembahyang yang baginda kerjakan, atau bagaimana? Tanda tanya besar sekali. Kita tidak mau seketika nanti dengan kita berjumpa dengan Sayyidul Awwalin wal Akhirin, seketika dengan kita diletakkan di liang lahat. Ternyata dengan rukun Islam yang kedua, yang itu adalah merupakan ibadah yang terpenting dalam kehidupan manusia. Dalam suatu perumpamaan hadis, silatun bainal abdi wa rabbih, penghubung antara manusia, antara hamba dengan sang pencipta. Setelah dua kalimat syahadat, yang pertama itu salat. Apakah kira-kira dengan sembahyang yang kita laksanakan sekarang, duduknya sudah tepat? Tasyahudnya bagaimana, takbirnya macam mana, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau bagaimana, di mana posisi kedua belah tangan kita pada waktu kita takbir. Ini bukan teori. Sebab dengan benda ini, saat ketika Nabi kita sembahyang di Masjid An-Nabawi, dengan sejumlah sekian salat fardu, dengan sejumlah sekian sembahyang surat yang Nabi kita laksanakan, itu dilihat, disaksikan oleh para sahabat. Tidak kurang daripada 124.000 orang sahabat yang menyaksikan Nabi kita sembahyang. Nabi kita melaksanakan
sembahyang tahajud, Nabi kita melaksanakan sembahyang witir, Nabi kita melaksanakan salat duha, Nabi kita melaksanakan salat tarawih, Nabi kita melaksanakan sembahyang awabin, Nabi kita melaksanakan salat ar-rawatib, Nabi kita melaksanakan sunat al-ihram, Nabi kita melaksanakan sunat al-tawaf. Dari sejumlah sekian jenis amal ibadah yang kita laksanakan, baik daripada yang wajib maupun juga daripada yang sunat, ternyata tidak ada ibadah sunat yang paling banyak macamnya daripada sembahyang. Tadi saya sebut mungkin tidak kurang daripada 10. Kita sebut kembali. Sunat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sudah 5. Kita tambah dengan sembahyang rawatib, dengan sembahyang duha, dengan sembahyang awabin, dengan sunat isyraq, dengan sembahyang tahajud, dengan sembahyang witir, dengan sembahyang pada waktu kita akan pergi, sembahyang setelah selesai kita melaksanakan tawaf, sembahyang pada waktu kita masuk ke masjid, sembahyang setelah kita mengambil wudu, sembahyang waktu kita akan ihram, sembahyang waktu dengan seseorang akan dibunuh. Itu 15. Itu yang saya ingat cepat saja. Saya boleh pikirkan tapi memerlukan waktu. Komputernya masih kurang oke lagi. Kalau oke, insyaallah sekali 25 saya sebutkan serentak dengan satu napas. Tak boleh. Oke. Jadi yang pertama kita sepakati, kita dituntut untuk kita melaksanakan sembahyang secara sempurna. Nabi kita tengok seorang laki-laki sembahyang di Masjid Nabawi, Allahu Akbar. Setelah selesai salat, Nabi kita bersabda, "Lau khasha'aha qalbuha la khasha'at jawarihu." Kalau seandainya hatinya bening, kalau seandainya hatinya khusyuk, niscaya dengan anggota tubuhnya pun juga akan ikut khusyuk. Ada lagi dengan satu sembahyang, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini takbir hari raya. Sambung. Nabi kita komen, kalau seandainya dia mati dengan cara sembahyangnya semacam itu, kalau seandainya dia mati dengan sembahyangnya yang semacam itu, lada kalar niscayalah dia akan masuk neraka. Ini sahabat, cuman kita macam-macam. Ini kan praktek nih. Tapalah saya berdiri duduk. Hari ini malam hari ini berdiri duduk. Pokoknya jangan komplain. Ada yang sembahyang, Allahu Akbar. Pernah tengok tak? Yang pernah pergi haji pernah tengok. Kita tak ada tempat lagi terpaksa kita begini. Karena dia buka kakinya luas, pasang kuda-kuda. Ini satu. Ada dengan sebagian relais sekali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahu akbar. Ya Allah liman hamidah. Ini vision yang kedua. Ini kita tengok semuanya di Mekah, di Madinah, macam-macam cara sembahyang. Jadi kira-kira yang mana satu yang benar? Yang mana satu yang bertepatan dengan sunnah Rasulullah SAW, memenuhi dengan makna dari hadis yang berbunyi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah kalian sebagaimana aku sembahyang. Satu. Selanjutnya, Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kenapa perlu kita adakan kursus khusus? Sedangkan kita setelah berusia, rasa-rasanya yang kalau pada waktu dengan kita berbicara tentang politik dunia, berbicara tentang ekonomi dunia, itu wajar-wajar saja. Sementara berbicara tentang sembahyang yang sempurna, sudah ketinggalan. Sudah kesenjaan waktu, sudah kesiangan. Kenapa dengan kita mengadakan kursus-kursus yang kita rencanakan malam hari ini dengan besok? Sebab tujuannya tidak lebih daripada untuk mempersembahkan
ibadah sembahyang yang sempurna di hadapan Allah, di mana dengan sembahyang di antara daripada kelainannya daripada yang lain, sembahyang ini adalah merupakan ibadah yang pertama yang akan dipertanggungjawabkan Allah nanti pada hari kiamat. Kalau dengan puasa menyusul, kalau dengan zakat menyusul, kalau dengan haji menyusul, kalau dengan zikir menyusul. Yang pertama kali dipertanggungjawabkan Allah kepada kita, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali akan dihisab Allah, yang pertama kali akan dihisab Allah pada hari kiamat itu adalah sembahyang. Sempurna, oke, tamam, cukup dengan jumlahnya, sempurna dengan khusyuk, dengan khasyah dan tawadhu'nya, sempurna dengan rukun syarat dan wajibatnya, sembahyangnya diterima dan akan menyusul segala amal kebajikan yang kita laksanakan. Tapi kalau tidak, yang kalau pada itu dengan sembahyangnya tidak beres, sembahyangnya belangkambingan, kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tidak sempurna, tidak khusyuk, tidak betul, tidak tepat, tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran, tidak sebagaimana yang digambarkan oleh Sayyidina Rasulullah SAW, sembahyangnya akan ditolak dan juga dengan segala amal ubudiyahnya pun juga tidak akan dihiraukan. Ini masalahnya, ini pertimbangan daripada EJK Masjid. Kenapa dengan kita mengadakan kursus khusus pada malam hari dan besok mengenai sembahyang? Satu, dengan pertimbangan hadis yang telah saya riwayatkan tadi. Kemudian yang kedua, tidakkah dengan kita mengenal zikir, kita mengenal tasbih, kita mengenal tahmid, kita mengenal takbir, kita mengenal tasyahud, kita mengenal azan, kita mengenal qomat, kita mengenal puasa, zakat, haji, syahadah. Ternyata dari sejumlah sekian yang saya sebutkan tadi itu semuanya terkumpul dalam sembahyang. Puasa, dalam puasa tidak ada sembahyang. Sewaktu kita bayar zakat, waktu kita bayar zakat tidak ada puasa. Sementara pada waktu kita melaksanakan sembahyang, baik dengan sembahyang fardu maupun dengan sembahyang sunat. Di dalam sembahyang yang kita laksanakan di sana terdapat rukun Islam yang 5. Yang pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Pakai macam tu nanti. Tengok. Nih, pasien mana? Tak tahu. Ada regang kota, ada masalah, tabarakallah. 20 syahadat, telunjuk diputar. Ada juga yang sekali meroket, macam itu terus mati. Jadi banyak cara, yang mana satu yang betul, yang mana yang sunnah. Kalau sudah semuanya oke. Kalau ada riwayatnya iya. Kalau memang betul tidak mengapa. Tapi kira-kira daripada sejumlah sekian riwayat mana yang lebih kuat dan juga mana yang lebih afdal? Satu, syahadat. Ada dalam sembahyang. Yang kedua, zakat. Saat ketika dengan kita berzakat, tidaklah dengan kita memberikan harta kekayaan kita kepada fakir miskin. Kita berzakat tidak mesti dengan duit. Arti daripada zakat memberikan sesuatu kepada orang lain. Pemberian kita dengan duit, pemberian kita dengan harta, pemberian kita dengan makanan, pemberian kita dengan roti, dengan minuman, dengan apa saja. Ternyata pada waktu kita melaksanakan sembahyang 5 waktu, di sana juga terdapat zakat, sebab dengan kita mendoakan muslimin dan muslimat. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana buktinya itu? Sedekah. Sebab pada waktu kita membaca 3 rangkaian doa pada 3 ayat yang terakhir daripada Fatihatul Kitab, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah rangkaian doa pada 3 ayat yang terakhir. Mana buktinya itu? Sedekah yang pada waktu kita membaca kita diaminkan oleh makmum di belakang. Amin. Artinya
bimbinglah kami. Artinya tolonglah kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ini dengan yang pertama, yang pada waktu kita membaca tasyahud, assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin. Salam sejahtera untuk kami dan kepada orang-orang yang saleh yang berada di permukaan bumi. Ini sedekah. Sedekah kita dengan bentuk doa. Berarti dalam sembahyang ada sedekah. Dalam sembahyang pun juga ada puasa. Gimana puasa waktu kita sembahyang? Tidakkah betul pada waktu kita sembahyang kita tidak boleh minum, tidak boleh makan, tidak boleh bersimbang, tidak boleh garuk kepala? Apa cerita? Ataupun juga waktu sedang sembahyang, bismillahirrahmanirrahim, imamnya kehausan, baca satu juz, tak larat baca, akhirnya terpaksa minum air. Syukur-syukur kalau pada itu imam yang minum tadi itu kelupaan. Itu suatu nikmat daripada Allah. Kalau pada itu suara kita sudah serak, yang pada itu kita sudah membaca ayat, ternyata kita tak boleh sambung, tak larat sambung, yang sehingga secara tidak kita sadari, kita ambil gelas air dan kita minum seteguk saja, tidak banyak, jangan sampai habis. Jadi minum seteguk saja, seteguk air minum. Yang pertama karena tidak disengaja, dalam keadaan lupa, ulama berpendapat yang semacam itu dimaafkan. Memang, jadi sekali-sekalilah lupa waktu sembahyang, supaya kita boleh makan atau minum waktu sembahyang. Jangan ingat batal, tak boleh. Kalau kita ingat waktu kita sembahyang terus minum, batal sembahyang kita. Ini ceritanya tak ingat. Tapi yang tak ingat dan tak batal kalau yang diminum itu sikit saja. Kalau yang diminum itu banyak sampai habis, tambah lagi 1 jam. Oh, itu sembahyang yang macam mana pun akan jadi batal. Oke, kita sepakati dalam sembahyang juga ada puasa. Sebab kita tidak boleh makan. Sebab dengan kita dituntut untuk menyelamatkan diri daripada segala perkara yang membatalkannya. Di antara lain bercakap-cakap, di antara lain makan dan minum, di antara lain melakukan 3 gerak berturut-turut yang diperincikan di dalam kitab-kitab fikih. Dalam sembahyang pun juga ada haji, rukun Islam yang terakhir, ada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, ada sembahyang, memang sembahyang, ada puasa, ada zakat, dan juga ada haji. Tidakkah pada waktu dengan kita melaksanakan sembahyang, hati kita bertawajuh ke arah kiblat, yang dengan kita menghadap Baitullahil Haram, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah al-masjidil haram. Sebagaimana dengan kita pada waktu kita melaksanakan haji, pada waktu kita melaksanakan umrah, yang dengan kita bertawajuh, di mana dengan kita menuju tanah suci Mekah, tujuannya tidak lebih daripada untuk kita memenuhi seruan Allah. Yang ini pun juga tujuannya tidak lebih daripada untuk memenuhi seruan Allah. Tujuan kita ke sana untuk kita melaksanakan tawaf di Baitullah. Tujuan kita melaksanakan sembahyang pun juga menghadap ke Baitullah. Ada kesamaannya. Jadi kata ulama, satu-satunya daripada sekian jenis ibadah yang kita laksanakan yang menghimpun rukun Islam yang 5 itu adalah sembahyang. Di samping dalam sembahyang ada zikir, ada tasbih, subhanallah, ada tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin, ada takbir, Allahu akbar, ada rukuk, ada sujud, ada i'tidal, duduk antara 2 sujud, ada kunut pendek. Kata sembahyanglah satu-satunya yang menghimpunkan sejumlah sekian daripada jenis ibadah yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang kedua. Yang ketiga, supaya dengan sembahyang yang kita laksanakan itu sebagaimana yang dikehendaki oleh ayat, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ayat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya dengan sembahyang akan mencegah seseorang daripada perbuatan haram, daripada perbuatan keji, daripada perbuatan yang terlarang.
Kalau pada waktu dengan kita menyaksikan dengan mata kepala kita, dia sembahyangnya rajin, nawafilnya tidak pernah ketinggalan, salat tahajudnya tiap malam, sembahyang duhanya tiap pagi, rawatib tidak mau ketinggalan, sebelum tidur dia melaksanakan witir. Masya Allah, tabarakallah. Tapi di siang hari tetap juga menerima riswah, tetap juga orangnya zalim, tetap juga orangnya menipu, berbohong. 3 seringgit, murah, 3 seringgit, obral, murah. Tahu kau jadi sana 5 seringgit. Situ lebih murah, tapi dia kata murah. Itu penipuan. Nipu. Kita sudah, Masya Allah, tabarakallah. 3 kilo seringgit. Beli 10 kilo. Jadi 3 ringgit 9 kilo. Dia tambahkan 1. Kira-kira dalam ukuran tidak lebih daripada 10 langkah ke samping sana, senyap-senyap saja. Di situ 4 kilo seringgit. 3 ringgit kali 4 berarti 12. Mana kita sudah tertipu di situ? Mana sembahyangnya? Itulah masalahnya. Masalah. Kalau dengan statistiknya, dari sejumlah sekian yang melaksanakan sudah 5 waktu, mungkin tidak kurang daripada 30% itu ternyata masih terlibat dengan perbuatan yang terlarang. Apakah kira-kira dengan sembahyangnya tidak betul? Apakah kira-kira dengan sembahyangnya tidak sah? Apakah kira-kira dengan sembahyangnya tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, sehingga tidak sanggup untuk memperisai kehidupan seseorang? Janggal dengan perbuatannya, janggal dengan tindakannya, janggal dengan tingkah lakunya, janggal dengan ucapan dan perbuatannya. Kenapa? Sedangkan dia senantiasa melaksanakan sembahyang 5 waktu. Jawabannya, apakah kira-kira dengan sembahyang yang dikerjakan tadi itu bertepatan dengan sembahyang yang dikehendaki oleh Allah? Apakah dengan sembahyang yang kita laksanakan tadi itu sebagaimana dengan hadis sallu kama ra'aitumuni usalli? Kita cukupkan dengan mukadimah dengan 3 pengantar yang telah kita pendengarkan tadi. Kita beranjak kepada pembicaraan yang berikutnya. Sebelum kita melaksanakan sembahyang, perlu dengan kita mempersiapkan diri dengan pakaian yang kemas, dengan pakaian yang rapi, dengan telkom, kalau boleh baru. Setiap kali sembahyang baru. Kalau tak baru dibasuh. Kalau tak pun masih bersih. Jangan telkom sejak 6 bulan lepas tak pernah dibasuh. Terus mana? Pergi ke pejabat, pergi urusan, kenduri kawin, pesta, sana dan kemari pakai telkom, pakai tudung rapi, bersih, kemas sekali. Contoh juga dengan songkok, dengan kici kita, Masya Allah, tabarakallah. Ya, kalau pada itu kita akan mengikuti hari perayaan Isra Mi'raj, Maulid Rasul, Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Jadi saat ketika dengan kita menghadiri upacara nasional, yang pada itu dengan kita pergi ke pejabat, Masya Allah, parfum buatan Prancis, parfum buatan Pakistan, tak apa-apa. Sementara untuk beli parfum yang namanya malaikat subuh, malaikat tengah hari, malaikat zuhur itu tidak punya duit. Tahu macam mana kira-kira? Baju tak pernah kena minyak harum. Tapi kalau untuk urusan office, kalau untuk urusan kita sehari-hari, Masya Allah, tabarakallah, harum. Kalau pada waktu kita salaman terus berpelukan, tercium harum, keciuman harum daripada pipi seseorang. Tapi tak semacam itu pada waktu dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi dengan kita, cobalah kita hadirkan di dalam benak hati kita masing-masing. Kita akan bermunajat dengan siapa? Kita akan berhadapan dengan siapa? Siapa yang disembah? Dan dengan siapa kita berharap? Ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon kepada siapa?
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Siapa yang kita masukkan dalam dialog kita? Siapa yang kita mohon? Siapa yang kita hadap? Saat ketika dengan kita mengenal persis manusia dengan segala kehebatannya, manusia dengan segala keangkuhan dan kesombongannya, itu tidak ada maknanya kalau padaku dengan jelmaan daripada Allah yang Maha Agung, keagungan daripada yang agung, kehebatan daripada yang hebat, kekuatan daripada yang kuat itu akan menjadi lenyap dan sirna saat ketika dengan kita melihat dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga dengan kita tidak mau asal-asalan. Jadi dengan sebagian daripada ulama tak mahu sembahyang kecuali setelah rapi dengan sejadah yang dihamparkan. Mohon maaf kalau baunya kotor. Nanti dicium bau kalau pingsan itu mas. Jadi masya Allah tabarakallah rapi sekali. Kemudian empuk. Pertama bersih, yang kedua empuk, yang ketiga rapi, yang keempat yang termahal, yang terbaik. Jadi pada itu ditanyakan, "Tuh guru, ini mubazir. Sudah ada kapet masjid, merah, hijau, biru, kuning. Untuk apa lagi buat sejadah ke masjid?" Jadi tak tuh guru, kata Syekh Abdullah Asy'arani, hendak tahu aku akan menyembah siapa, aku akan berhadapan dengan siapa. Tidakkah kalau pada itu dengan kita menghadap seorang menteri, pada itu dengan kita di tauliah, pembacaan surat Fatihah, masya Allah tabarakallah, betul kita pada itu, yang pada itu dengan kita mengangkat sumpah. Tapi kenapa pada itu dengan kita baca kita relax saja? Kita santai saja. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Buat lagu sendiri. Ini Ustaz Azan ngajarkan qiraat 14. Atau belajar tartil qiraat. Jadi kalau seusia kita terus kita luangkan waktu untuk kita belajar baca Fatihah yang betul itu insyaallah tidak salah dan tidak rugi. Ketimbang kita dengan bacaan yang semacam tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Mana ada mustaqim dalam Quran? Mustaqim. Ya karena perhatikan Ustaz Azian, banyak di kalangan daripada imam-imam kita itu tidak membedakan antara yang penghujungnya mim dengan yang penghujungnya nun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pastikan bunyinya nun. Ar-Rahmanir Rahim. Mim, mulut tertutup. Tak boleh mim dengan nun jadi sama. Mana boleh laki-laki dengan perempuan jadi sama. Proton dengan Toyota lain. Tak boleh disamakan. Proton tahu kita modelnya macam mana. Toyota tahu kita modelnya juga macam mana. Ar-Rahmanir Rahim. Mulut ditutup. Maliki yaumiddin. Mulut terbuka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulut terbuka. Ihdinas siratal mustaqim. Mulut tertutup. Mustaqim yang paling banyak salah. Dengan mustaqim. Mustaqim tak ada maknanya. Itu salah. Fatihah tidak sah. Sembahyangnya tidak betul, ibadahnya tidak akan diterima. Tolak. Nabi kita bersabda, sembahyangnya tadi itu akan dilipat-lipat, akan dipental-pental. Tolak kama yulaqu saubul khalid, akan dilipat-lipat seperti terlipatnya pakaian buruk. Summa turma yulqa fi wajhihi, kemudian Allah lemparkan ke mukanya. Sembahyang itu pun juga berkata pada itu, "Dhayya'akallah." Moga-moga kamu disia-siakan Allah. Kamu dhayya'tani, sebagaimana kau sia-siakan aku. Ini daripada hadis. Sembahyang tapi sial. Sembahyang hati resah. Sembahyang pikiran kelang kabut. Sembahyang urusan tidak beres. Sembahyang diri tidak terperisai. Kenapa? Jawabannya, sebab dengan sembahyang yang dilaksanakan tidak sebagaimana yang dikehendaki Allah. Tapi kalau pada itu sembahyangnya sempurna, maka dengan sembahyang tadi itu akan mendoakan kita, hafizakallah, semoga kamu dipelihara Allah, mahafazani min adlih, sebagaimana kau pelihara aku, kau kerjakan aku
berlaku secara sempurna. Jadi ini yang pertama, kita mulai dengan pakaian. Sebelum kita pakai pakaian, kalau boleh khususkan pakaian untuk sembahyang. Kalau boleh, kalau tak boleh apa adanya. Yang penting kemas. Jadi itu dulu, masya Allah, tabarakallah. Mana lagi sejarah? Pakai sarung, sarung kain, selera. Apa? Ini praktek ihram lagi. Jadi, masya Allah, tabarakallah. Kalau pada untuk pakai sarung, kemas sekali. Kenapa? Sebab kita akan menghadap yang berhormat. Kita akan bertemu dengan Bapak Menteri. Apa nggak mau kemas ini? Salah. Ambil apa? Jadi sarung bahasa Indo, kain bahasa kita di sini. Jadi pada waktu kita masih kecil kan suruh kita meletakkan dagu dulu. Tapi setelah tua sembahyang, Allah. Ada sembahyang macam ini begini pasangannya. Dikemaskan dulu. Di bawahnya tulang tadi kan panjang, tuh panjang. Sini tengah, situ pendek. Itu tak betul. Sembahyang dibangun dengan kancingnya. Di mana kita sematkan kancingnya tertukar. Tak boleh sembarang kancingkan saja. Masya Allah, tabarakallah. Ini jangan berkawal. Jadi macam mana kita mendapatkan hal yang serupa? Kalau pada tusmi kita seperti ini, tertukar nih. Mereka tengok, bukan tak tengok. Ada cermin Allah. Itu kamera dipasang dari sana sini, semuanya akan jadi saksi pada kita nanti pada hari kiamat. Jadi jangan dikira dengan kita sembahyang yang asal-asalan tadi itu tidak akan kelihatan. Jadi sebagaimana sekarang saya disorot sama Haji Kamal di situ, gerak saya, perbuatan saya semuanya nampak kelihatan. Semacam itu juga pada waktu kita sembahyang. Garuh, menguap, pasang kuda-kuda, kecapean tulutnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tengok orang sembahyang macam tu. Mungkin pengaruh daripada orang Arab terbawa ke kita di sini, akhirnya kita juga sembahyang semacam itu. Nah, jadi supaya kita boleh sembahyang khusyuk, yang pertama coba renungkan dalam benak hati kita masing-masing. Kita akan menghadap siapa? Kita akan beribadah. Kita akan melaksanakan yang terpenting dalam kehidupan kita. Dan yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan Allah kepada kita nanti pada hari kiamat. Oke. Kemudian setelah kita dengan persiapan semacam itu, kita mulai dengan mengambil air wudhu. Nah saja ya, buru-buru kan? Ini buru-buru lapar sembahyang, tak kan? Memang kita sudah peruntukkan malam hari untuk kursus sembahyang. Lapar sedikit tak apalah. Dan malam ini dijemput semuanya. Malam hari ini dijemput makan semuanya. Persiapan banyak di sebuah restoran yang ada di KL dan bayar masing-masing. Mau nasi Bukhari kah, mau nasi kerabu kah, mau kaskandar kah, ada. Tuh nasi mama 24 jam, silakan saja makan sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa bayar sebelum balik. Di sini masjid tidak menyediakan makanan. Kalau mau makanan kumpulkan biar besok nanti dibelikan makanan. Oke, wudhu. Berwudhu. Sayyidina Utsman dalam sebuah riwayat sudah kita baca pada pertemuan kita yang telah lalu, kalau pada dengan kita boleh berwudhu semacam itu. Berwudhu secara sempurna itu adalah pangkal sembahyang yang khusyuk. Sebagai langkah yang pertama, sebagai tiang yang pertama agar sembahyang kita khusyuk, itu tertakluk kepada kekhusyukan kita pada waktu kita mengambil air wudhu. Jangan simbang pada waktu berwudhu. Jangan sampai berlebih-lebihan pada waktu kita mengambil air wudhu. Jangan lupa perkara-perkara yang disunahkan. Kalau seandainya tempat berwudhu, situ ada berapa puluh, sana ada berapa puluh. Kalaulah juga ada di belakang beberapa pipe air, usahakan pada waktu kita berwudhu kita menghadap kiblat. Pilih, kalau kita ada pilihan ke utara, ke selatan, timur, ke barat, ada yang hadap kiblat. Kita ambil pipe yang menghadap kiblat pada waktu kita berwudhu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, penjimatan air. Nabi kita bersabda, sesungguhnya dengan wudhu itu ada syaitan yang disebut kalau tidak salah al-walhan, yang senantiasa menggoda dan mewaswas kita pada waktu kita berwudhu.
Sehingga pada waktu basuh muka, nawaitul wudu li rafi hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Nawaitul wudu di kolam, nawaitul wudu fardalil, nawaitul wudu fardal, nawaitul wudu. Jadi mau macam mana kok Wahabi tak marah? Basuh muka setakat 3 kali saja, bukan 10 kali. Basuh, nawaitu. Sama juga dengan usali mau berapa kali usali? Tanya saja sama Ustaz Asri, tanya saja sama Wahabi, tanya saja sama sahabat-sahabat kita di sini, semuanya mengatakan hukumnya haram. Geramnya mereka dengan kita sampai mereka bid'ahkan talafuz dengan niat sebab kena kesalahan kita juga. Imam Syafi'i tak pernah kata niat 10 kali, takbir 10 kali, hari raya 2 kali setahun saja, bukan tiap hari sembahyang hari raya. Allahu Akbar. Usalli fardu, Allahu Akbar, usalli fardu arba. Allahu Akbar. Apa maksud itu? Ini fakta yang berlaku. Oke, kita sepakati wudu. Setelah kita mencari tempat yang dengan kita akan mengambil air wudu secara sempurna dengan menghadap kiblat, kita basuh 2 telapak tangan kita terlebih dahulu. Bersih tak bersih, jangan tak basuh 2 telapak tangan. Kita akan makan, kita cuci tangan. Pada waktu kita pergi, pada waktu kita pegang benda yang agak kotor sedikit, debu atau apa saja kita basuh. Semacam itu juga dengan kita sebelum kita membasuh muka, kita cuci kedua belah telapak tangan kita 3 kali. Selepas itu kita bros gigi kita dan sekaligus dengan berkumur-kumur, dengan beristinsyaq memasukkan air ke hidung 3 kali. Gimana caranya? Caranya berkumur-kumur dengan beristinsyaq dengan 1 kali mencedok. Ambil kira-kira yang ada di telapak tangan kita ini cukup untuk mulut dan hidung. Ke mulut separuh atau 2/3, sepertiganya lagi kita masukkan ke hidung. Kemudian kita keluarkan. 3 kali kita lakukan berkumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung. Selepasnya itu dengan membasuh kedua telapak tangan, dengan bersugi, dengan berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, istinsyaq mengeluarkannya, baru kita hadirkan niat mengambil air wudu fardu karena Allah Ta'ala. Cukup setakat 1 kali saja. Untuk mengatasi was-was, saya yakin di sini ada yang was-was. Tak payah beritahu lah. Tapi pasti ada yang was-was. Jadi macam mana untuk kita mengatasi was-was? Untuk kita mengatasi was-was tidak payah ikut niat yang mengatakan harus hadir di dalam hati pada waktu kita membasuh muka. Ambil air, akan kita tuangkan air ke muka kita, air menyentuh ubun-ubun, air menyentuh dahi kita, seketika itu juga hadir niat di dalam hati. Sengaja aku mengambil air wudu fardu karena Allah Ta'ala. Jadi kalau pada waktu air yang akan membasahi dahi tidak bisa diseragamkan, disamakan dengan niat di dalam hati, oke, tak problem. Cukup niat 1 kali saja. Ikut pendapat sebagian daripada ulama, saat ketika dengan kita menuju bilik air wudu, saat ketika dengan kita pada waktu kita menyiapkan diri, kita singkapkan baju kita yang kiri kemudian dengan yang kanan, kemudian kita basuh 2 telapak tangan. Ini jelas tujuannya untuk wudu. Jadi kata ulama itu sudah niat. Jadi supaya kita tidak was-was, niat yang semacam itu. Niat macam mana? Rencana kita tadi itu sudah niat. Jadi dengan demikian, taklah perlu dengan kita menghadirkan niat saat ketika dengan kita membasuh muka pada kali yang pertama.